kan? Termasuklah kondisi saya. Mungkin bila diperhatikan, hampir setiap pengajian malam Selasa, azan berkumandang, saya keluar dari masjid. Ketentuan umum dalam agama, yang keluar dari masjid saat berkumandang azan itu hanya satu, setan namanya. Ya, makanya makruh keluar dari masjid ketika azan berkumandang, kecuali dalam dua hal. Jangankan azan, bahkan sholat pun boleh dibatalkan. Maka agama ini penuh dengan pengecualian-pengecualian. Cuma sebagian kawan-kawan kita ini tidak mengenal kecuali. Pokoknya asal sudah berkumandang azan, berapalah besar gajimu sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu. Kampanyenya terdengar indah, tetapi maknanya itu sangat merusak. Padahal dalam agama, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. murtakibiz dzunub, pelaku dosa yang sebenarnya adalah yang melanggar perintah. Dilarang tidak boleh berzina, dia berzina. Dilarang minum arak, dia minum arak. Dilarang berjudi, dia berjudi. Itu namanya murtakibuz dzunub. Tetapi ada kondisi kedua, orang ini juga masuk dalam perbuatan dosa. Kenapa? Tarikun lil wajibat, meninggalkan kewajiban. Datang waktu Isya nanti, tapi tidak terlihat ada orang yang sholat Isya. Orang ini belum bisa dihukum dia berdosa. Baru dihukum dia berdosa apabila ruang waktu pelaksanaan sholat Isya itu berakhir dan dia tidak melakukan. Maka baru disebut tarikul wajibat, meninggalkan kewajiban. Maka termasuklah kondisi saya. Mungkin bila diperhatikan, hampir setiap pengajian malam Selasa, azan berkumandang, saya keluar dari masjid. Ketentuan umum dalam agama, yang keluar dari masjid saat berkumandang azan itu hanya satu, setan namanya. Ya, makanya makruh keluar dari masjid ketika azan berkumandang, kecuali dalam dua hal. Dia keluar untuk berwudu kembali lagi, atau dia keluar untuk melaksanakan sholat di tempat yang satunya lagi. Dan saya masuk kategori yang kedua. Jadi keluar dari masjid ini ketika berkumandang azan Isya, karena ada pengajian di masjid Darul Falah, di musalla di Menasah Gampung Lampuh Tarung di Cetkeung, dan mereka menanti saya untuk mengimami sholat. Tapi kalau kita tidak ada niat salah satu dari dua perkara ini, azan berkumandang, keluar dari masjid, tidak untuk berwudu masuk lagi, tidak untuk sholat di masjid yang lain lagi, maka itu dihukumkan makruh karena menyerupai sikap setan. Hanya setan yang menjauh dari masjid ketika azan berkumandang. Maka kalau sudah berada di masjid, sudah terdengar kumandang azan, jangan lagi meninggalkan masjid, tetap lanjutkan sholat. Kecuali, itu pun masih ada kecualiannya, apabila ada hajat-hajat yang mendesak. Apa contoh hajat yang mendesak? Membantu orang yang sakit, ataupun menyelamatkan binatang yang terhormat dan lain sebagainya. Jangankan azan, bahkan sholat pun boleh dibatalkan. Maka agama ini penuh dengan pengecualian-pengecualian. Ya, cuma sebagian kawan-kawan kita ini tidak mengenal kecuali. Pokoknya asal sudah berkumandang azan, berapalah besar gajimu sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu. Kampanyenya terdengar indah, tetapi maknanya itu sangat merusak. Kenapa? Menyebabkan orang punya sebuah standar nilai bahwa kalau sudah berkumandang azan, tidak ada perbuatan lain lagi yang menjadi sebuah pengecualian. Padahal dalam agama ada banyak uzur-uzur untuk tidak salat berjamaah di awal waktu. Yang penting salatnya dikerjakan dalam waktu dan diusahakan salat itu tetap berjamaah, bukan harus di awal waktu, karena itu sesuatu yang relatif. Dan itu yang menjadi masalah bagi kita. Hanya penyampaian kajian agama itu dari satu sudut pandang saja, dari sudut pandang menjaga jamaahnya, lupa tentang kehidupan sosial. Padahal agama ini selalu berpadu padan dua perkara. Dalam hadis Nabi katakan, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikuti perbuatan yang buruk dengan kebaikan untuk menghapuskan bekasnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Ada sebuah masjid di kota Banda Aceh. Di masjid tersebut ada seorang anak muda, perawakannya tinggi besar. Setiap kali saya datang, beliau itu terlihat duduk di teras depan, menghadap ke tempat parkiran kendaraan dan juga tempat sendal. Beliau ini walaupun sudah berada di masjid sejak berkumandang azan, bahkan sebelum berkumandang azan, tapi tidak pernah terlihat takbiratul ihram bersama dengan imam. Beliau ini baru takbiratul ihram ketika imam akan salam. Wahai manusia, berbuatlah dengan ilmu, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedomanmu. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan dunia dan akhirat.